Kembali lagi di Newsline pemirsa, dari kemarin kita tidak henti-hentinya memberitahu bahwa polisi-polisi ini sekarang banyak sekali untuk care atau peduli tentang fenomena sosial yang terjadi. Salah satunya dilakukan oleh Pak Jumanto yang menyuapi seorang kakek-kakek renta kurang lebih berusia 70 tahun dan saat ini kakek-kakek tersebut sudah ditangani oleh dinas sosial. Pada saat itu sadar tidak ada orang yang mengabadikan video lalu viral? Oh ya, makasih Mbak. Awalnya saya tidak tahu sama sekali karena pada saat itu saya fokus ke orang tua tersebut. Nanti setelah viral, baru di situ saya tahu ternyata ada rekan saya yang mengambil dokumentasi tersebut. Namanya Bribka Yusuf Esos. Halo Bribka Yusuf, halo. Ya, Bribka Yusuf. Bribka Yusuf, halo. Oh, jadi dia yang akhirnya mengaku, ya saya yang mengambil gambar iya, lalu diposting ke media sosial. Betul. Oke, dia tujuannya apa? Ditanya nggak? Kenapa kamu posting-posting dan apa? Dan ternyata jadi viral. Saya sampai sekarang setelah viral tentang perbuatan saya kayaknya sudah apa Mbak ya? Sampai saat ini pun saya masih kurang percaya. Ya. Tapi Wit, tahu kan istilah apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul. Kan kemarin Pak Yumanto menyuapi seorang kakek renta, kemudian akhirnya disuapi juga oleh Pak Kapolda begitu ya. Nah itu siapa yang inisiatif? Atau Pak saya minta disuapi atau Pak Umarnya yang minta? Sebenarnya kemarin Mbak, satu kebanggaan tersendiri buat saya, itu langsung dari beliau. Langsung dari... Apa sih yang disuapi itu Pak? Bakso. Oh, bakso. Itu satu mangkok full atau cuma berapa suap disuapi? Ada beberapa kali suap. Ada beberapa kali. Iya. Tapi Pak Jumanto saya penasaran deh, tadi kan kayaknya ngasih makan kakek-kakek itu penuh dengan cinta. Ada mungkin orang terdekat yang sebetulnya jadi teringat kakek tercinta mungkin, atau siapapun yang pada saat itu terlintas di benak Anda? Iya, makasih Mbak. Mungkin kebiasaan saya Mbak ya, apalagi saya terlahir dari keluarga yang biasa, kedua orang tua saya hanya petani biasa, itu sering ditanamkan oleh orang tua saya. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini bukan hal yang baru buat saya. Sebelum viral ini saya sering seperti itu, cuman bahkan kalau saya mau membantu seseorang, itu terkadang kalau saya sih maunya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi seperti itu mungkin karena terus yang mungkin lebih apa namanya, saya kan jauh dari orang tua Mbak, jauh dari orang tua. Saya tinggalkan kampung halaman saya itu sudah kurang lebih 18 tahun. Mungkin terinspirasi dari itu. Ya saya anggap itu orang tua saya, selama ini kan saya jauh dari mereka. Mungkin seperti itu Mbak. Oh, that's very sweet. Pak, anak buahnya tadi berarti pertanyaan saya kejawab ya, ternyata nggak bandel, semuanya pada baik-baik. Tadi juga dikatakan oleh Bapak bahwa setiap apel pagi begitu ya diberikan pembekalan. Nah, tentunya butuh proses juga untuk akhirnya menanamkan itu dan juga tentunya apa ya, bukan sesuatu yang instan begitu untuk memberitahu kepada polisi, stigmatisasi yang seharusnya tidak melekat pada satuan kepolisian. Karena memang program kami di Kepolisian Polres Baru Sulsel memang sebelum apel pagi itu 15 menit sebelum masuk kantor itu singgah dulu di masyarakat, satu polisi satu masyarakat jabat tangan sambil ngobrol apa diperlukan bantuan apa, tanyakan kesehatannya, mungkin ada unek-unek, mungkin ada hal-hal yang perlu dilapor. Kemudian setelah itu baru masuk apel. Jadi setiap hari itu memang selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Dijaga kedekatannya. Iya, Tapi ini kan bagaimanapun juga, walaupun tadi Pak Yumanto bilang tidak ingin diketahui perbuatan baik itu bukan untuk diketahui orang lain, dipamerkan begitu. Tapi ini kan sudah terlanjur, orang sudah tahu dan mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Nah, ini apa kesempatan seperti ini mau digunakan seperti apa oleh Pak Yumanto? Ini mau diapakan begitu? Karena kan orang sudah akhirnya akan bertanya kepada Pak Yumanto begitu kan tentang peristiwa ini. Bagaimana Mbak ya? Mungkin dilihat saja sisi positifnya saja Mbak. Jangan pernah kita merasa terhina ya dengan apa yang kita miliki, apalagi membantu orang tua seperti itu. Bahkan justru derajat kita akan diangkat oleh Allah. Amin. Begitu Mbak. Jadi benar-benar niatnya tulus sosial. Tapi Pak, jumlah anggota kami? Bukan, jumlah gelandangan yang berada di daerah
tempat Anda bertugas, begitu kan. Lalu jumlah-jumlah orang yang mungkin mengalami nasib yang sama dengan si kakek tua tadi yang ternyata sekarang sudah ditangani oleh dinas sosial, gimana Pak? Sebetulnya di sana banyak. Ada di antaranya kemarin juga ada orang gila itu. Ya. Itu ada 16 orang itu orang gila. Itu kan susah diatasi oleh pemerintah setempat, misalnya Pak Desa, Pak Camat. Akhirnya diambil alih oleh anggota kami, selalu Babin Kantimas. Diambil, kemudian dirawat, panggil, ditanyain, kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu diambil jejak penyakitnya apa, kemudian diinterview. Dan alhamdulillah 16 orang itu sembuh. Itulah mungkin kemarin kita laporkan secara tertulis kepada Bapak Kapolda. Kemudian Bapak Kapolda mengirim ke Bapak Kapolri, kemudian diberikan penghargaan untuk perwira, naik perwira tanpa tes. Wow, Pak Burhaman ini langsung. Ini kan berarti bukan kali pertama ya mendapat sorotan karena melakukan sebuah kebaikan gitu ya. Nah ini jadi beban atau jadi penyemangat untuk Anda dan teman-teman di Polres Baru? Tentunya sangat menjadi penyemangat karena kita juga memang selalu nawaitu. Saya kira niat kita selalu positif saja ya kepada masyarakat. Insya Allah tentu Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, banyak rezeki. Kenapa? Karena kita selalu niatnya baik dan membantu kepada masyarakat siapa saja yang membutuhkan kepada polisi. Nah, jadi ingat orang tua. Tapi saya pengen ke Pak Jumanto. Pak, ini ibu bapak mungkin sedang menyaksikan Orang Tua Tercinta. Silakan, ada yang ingin disampaikan terkait tadi ada ilmu-ilmu yang diberikan atau pemahaman bahwa kita harus memiliki jiwa sosial tinggi. Karena itu kan didapatkan dari pendidikan di rumah tua, gitu ya. Betul, silakan. Ya Mbak, terima kasih untuk kedua orang tua saya, Bapak Ibu. Terima kasih telah membimbing saya hingga saya berada pada titik saat ini. Itu tidak lepas dari didikan kalian sehingga saya sampai berada di tempat ini. Terima kasih. Saya hanya berdoa semoga Allah memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak dan Ibu. Oke, sudah lama ya tidak bersua sama Ibu dan Bapak? Nanti kalau ada setiap setahun kita kan ada cuti Mbak, jadi cuti langsung pulang ya. Terakhir nih ke Pak Burhaman, pasti bukannya berharap-harap ya, tapi apa yang diberikan, apresiasi apa dalam bentuk apa yang diberikan oleh Pak Kapolda maupun nanti oleh Pak Kapolri? Ya, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan dengan kebaikan hati Pak Jumanto ini kemarin sudah diberikan bantuan oleh Bapak Kapolda, baik itu berbentuk finansial, termasuk juga kemarin saya kira dengan makan bakso itu termasuk kebanggaan, bantuan. Ya. Kemudian kita juga harapkan dengan pertemuan Bapak Kapolri nantinya, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa ikut perwira. Baik, Pak Burhaman, terima kasih sudah bergabung. Salam untuk teman-teman di Polres Kabupaten Baru dan juga untuk Bapak Yumanto Rais Polidu. Betul. Ya, terima kasih sudah berbagi inspirasi kepada kita semua kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa, dan Newsline masih akan kembali dengan Newsline Nusantara selepas Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.